Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Ketika magma panas memenuhi seluruh cekungan, Xiaoyan menarik kembali kekuatan jiwanya yang dilepaskan. Pada saat yang sama Tianying dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa tentang pemandangan yang muncul. Dari ketinggian, cekungan yang dipenuhi magma saat ini tampak seperti cetakan tangan merah besar yang memancarkan api panas. Dengan banjir magma, salju dalam jarak ratusan kaki di sekitar cekungan mencair dan menghilang dengan cepat. Kemudian kelompok Tianying dapat melihat bahwa anak sungai magma itu seperti pembuluh darah yang menyebar. Di satu sisi, mereka menyebar ke pegunungan dan hutan yang jaraknya ratusan kaki. Dan di sisi lain, mereka dekat dengan puncak salju untuk menahan angin dingin dari ujung puncak salju. Ketika angin dingin antara langit dan bumi menghilang, langit berkabut putih juga menghilang, memperlihatkan langit biru yang sudah lama tidak muncul. Dan matahari terbit yang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Xiaoyan menatap magma yang melonjak seperti danau. Hatinya akhirnya menjadi rileks. Dengan magma ini sebagai sumber kekuatan untuk menekan angin dingin, maka angin dingin di sini tidak akan mudah menyembur keluar lagi setidaknya dalam 1000 tahun ke depan. Kemudian Xiaoyan menginjak kekosongan dan kembali ke depan Tianying lagi. Setelah apa yang terjadi tadi, trio Tianying tidak pernah berani memperlakukan Xiaoyan sebagai orang yang setingkat dengan mereka. Bahkan angin dingin yang mengerikan itu dapat dengan mudah dihancurkan. Bagaimana mungkin mereka bisa membandingkan kekuatannya dengan Xiaoyan? Oleh karena itu ketika Xiaoyan muncul di depan mereka, tubuh mereka tidak dapat menahan gemetar dan keringat dingin keluar di dahi mereka. Tubuh mereka hampir membungkuk ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama dia berkata dengan hormat, "Kali ini generasi muda Tianying, berterima kasih atas bantuan Anda," ucap Tianying. Pada saat yang sama Singa Api dan Xiaogang juga menangkap tangan mereka ke Xiaoyan. Melihat penampilan mereka yang seperti ini, Xiaoyan tidak bisa untuk tidak sedikit terkejut. Segera setelah itu dia dengan cepat mengerti dan tersenyum. "Tiga saudara, mengapa kalian begitu sopan? Tolong jangan bertingkah seperti ini," ucap Xiaoyan membelaikan lengan jubahnya yang besar. Kekuatan tak terlihat menyebar, membantu 3 orang yang masih membungkuk di depannya. "Tuan Xiaoyan, jika bukan karena Anda, aku khawatir kita akan benar-benar membeku dalam angin dingin," ucap Tianying. Xiaoyan tersenyum dan menjawab, "Saudara Tianying, mengapa kamu harus mengatakan ini? Aku hanya tidak ingin angin dingin menghancurkan pegunungan Silin," ucap Xiaoyan. Pokoknya, angin dingin itu disegel oleh Tuan Xiaoyan. Ketiga saudara ini berterima kasih kepada Tuan Xiaoyan atas kebaikannya. Ketika kata-kata itu jatuh, ketika Tianying ingin membungkuk lagi kepada Xiaoyan. Namun pada saat ini suara lainnya yang lembut dan halus tiba-tiba terdengar. "Xiaoyan, aku hanya ingin bertanya padamu, siapa sebenarnya dirimu?" ucap Murong Qiantian. "Aku bukan siapa-siapa. Aku adalah Xiaoyan," jawab Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, gadis itu sedikit mengernyit, tetapi akhirnya mengangguk. Segera setelah itu dia bertanya lagi dengan nada curiga. "Lalu kekuatanmu sekarang adalah kultivasimu yang sebenarnya kan?" ucap Murong Qiantian. Mengenai hal ini, Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Meskipun saat ini dengan bantuan kekuatan Guyao ia dapat memiliki kekuatan tempur super, tetapi ini hanya dalam waktu singkat. Dengan bantuan kekuatan Guyao, itu juga merupakan beban yang besar bagi Xiaoyan sendiri. Kekuatan yang dahsyat itu terus-menerus mengisi tubuh Xiaoyan. Jika terus seperti ini dalam waktu yang lama, kekuatan itu akan melukai dasar kultivasi Xiaoyan cepat atau lambat. Begitu ada kerusakan dan gejala sisa, itu bisa disebut pukulan yang menghancurkan. Melihat Xiaoyan menggelengkan kepalanya, mata indah Murong Qiantian sedikit berubah. Tetapi hatinya masih penuh dengan pertanyaan tentang kekuatan Xiaoyan yang tiba-tiba. Kemudian gadis itu mengerutkan kening dan ingin bertanya lagi kepada Xiaoyan. Tetapi tepat ketika gadis itu hendak berbicara, Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya lebih dulu. "Kamu bertanya begitu banyak. Sekarang bolehkah aku bertanya?" ucap Xiaoyan. Mendengar ucapan itu, wajah cantik gadis itu sedikit tercengang.
Kemudian dia menganggukkan kepalanya. Aku baru saja menyelamatkanmu lagi. Aku tidak tahu bolehkah aku memintamu untuk membawaku ke pedalaman pegunungan Silin sekarang. Mendengar kata-kata Xiaoyan, wajah cantik gadis itu tiba-tiba menjadi hitam. Tanpa diduga Xiaoyan masih berpikir untuk memasuki pedalaman pegunungan Silin. Tetapi segera gadis itu mengerutkan kening dan bertanya kepada Xiaoyan dengan nada bingung. Bukankah kamu sudah memiliki kekuatan yang begitu kuat? Tidakkah kamu harus membiarkanku membawamu masuk? Dengan kekuatanmu saat ini, kamu dapat dengan mudah melintasi pedalaman Silin sendirian, ucap Murong Qianqian. Mendengar ucapan itu, Xiaoyan tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah kultivasiku yang sebenarnya, ucap Xiaoyan. Merasakan kekuatan yang cepat hilang di tubuhnya, akhirnya tubuh Xiaoyan melunak dan dunia di depannya tiba-tiba menjadi kabur. Tak lama kemudian, tubuhnya jatuh di depan Murong Qianqian. Singkatnya, 1 minggu kemudian tubuh Xiaoyan yang telah tidak sadarkan diri selama 7 hari, akhirnya terbangun di atas ranjang batu di dalam gua tempat tinggal Tianying. Wajah pucat Xiaoyan sudah sepenuhnya pulih dari kemerahannya. Rambut putihnya juga sudah kembali berwarna hitam pekat. Rasa lelah di antara alisnya pun telah hilang setelah 7 hari tidur nyenyak. Xiaoyan memutar tubuhnya dengan lembut. Seketika suara retakan tulang yang beradu terdengar dari dalam tubuhnya. Saat merasakan sensasi nyaman yang terpancar dari benturan tulang, Xiaoyan tanpa sadar menghembuskan nafas panjang. Baru kemudian ia mengangkat matanya untuk melihat sekitarnya. Ketika Xiaoyan melihat bangunan batu yang familiar di sekitarnya, dia langsung bereaksi dalam hatinya. Tempat yang dia tempati saat ini adalah gua tempat tinggal Tianying. Dengan pemikiran ini, kejadian 7 hari yang lalu dengan cepat muncul di benak Xiaoyan. Percakapannya dengan kelompok Murong Qianqian sebelum dia pingsan juga sepenuhnya diingat oleh Xiaoyan. Murong Qianqian, di mana gadis itu? Bukankah aku bertanya padanya, apakah dia bisa membantuku memasuki pegunungan Silin? Dia belum menjawabku, ucap Xiaoyan. Ketika teringat pada Murong Qianqian, hati Xiaoyan langsung teringat akan masalah memasuki pegunungan Silin. Mulutnya tanpa sadar berseru. Hatinya juga dipenuhi dengan keraguan mengenai jawaban Murong Qianqian saat itu. Memasuki pedalaman pegunungan Silin adalah sesuatu yang harus dilakukan Xiaoyan. Tanpa memperoleh jawaban yang pasti, Xiaoyan tentu saja tidak dapat merasa tenang. Dasar bocah bau, kamu langsung mikirin cewek begitu bangun tidur. Hari itu akulah yang memberimu dukungan. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu bisa menghadapi angin dingin itu? Sekarang setelah kau bangun, tidak apa-apa jika kau tidak berterima kasih padaku. Tetapi kau sebenarnya di sini memikirkan wanita. Kau benar-benar tidak tahu berterima kasih. Kuyao yang berada di dalam tubuh Xiaoyan langsung berkomentar saat mendengar seruan yang keluar dari mulut Xiaoyan. Xiaoyan baru sadar setelah mendengar ini. Ekspresi wajahnya tanpa sadar menjadi sedikit malu. Dia tersenyum canggung dan tertawa. Hahaha, Pak Tuagu, Junior ini tahu kesalahannya. Alasan mengapa kita bisa menutup celah itu, saat itu memang karena usaha Pak Tuagu. Junior ini akan berterima kasih atas nama mereka, ucap Xiaoyan. Kuyao tertawa mendengar kata-kata Xiaoyan. Suasana hatinya membaik. Tetapi Xiaoyan segera membuka mulutnya lagi. Kalau begitu, Pak Tuagu, bisakah kau memberitahuku apakah Murong Qianqian setuju untuk membawaku ke pedalaman pegunungan Silin hari itu? Ucap Xiaoyan. Kuyao dengan tegas memilih untuk tetap diam. Namun pada saat ini pintu batu tebal dari ruang batu itu terbuka dari luar. 2 sosok manusia berjalan masuk satu demi satu, sementara Xiaoyan mengangkat matanya. Mereka adalah Tianying dan Murong Qianqian. Mereka berdua baru saja melangkah ke ruang batu ketika mereka langsung melihat Xiaoyan duduk di samping ranjang batu. Seketika Tianying dan Murong Qianqian yang baru saja melangkah maju berhenti di tempat. Pada saat yang sama ekspresi di wajah mereka juga membeku. Xiaoyan tanpa sadar tertawa saat melihat ini. Tianying dan Murong Qianqian akhirnya pulih dari keterkejutannya. Seketika kegembiraan dengan cepat muncul di mata mereka berdua. Hahaha, Tuan Xiaoyan, Anda akhirnya bangun. Anda tidak tahu betapa khawatirnya kami semua terhadap Anda selama 7 hari saat Anda tidak sadarkan diri, ucap Tianying. Tawa yang berani segera keluar dari mulut Tianying. Pada saat yang sama Tianying juga melangkah maju di depan Xiaoyan. Xiaoyan sudah berdiri dari ranjang batu ketika Tianying tiba di depannya. Menghadapi kata-kata Tianying, Xiaoyan segera menangkupkan kedua tangannya. Hahaha, aku benar-benar minta maaf karena telah membuat semua orang khawatir, ucap Xiaoyan. Kami bertiga masih baik-baik saja. Setelah melakukan penyelidikan, kami menemukan alasan mengapa kamu tidak sadarkan diri. Namun keadaan ini sangat sulit bagi nona muda kami. Dia selalu mengkhawatirkanmu dan tidak pernah meninggalkanmu selama beberapa hari terakhir. Ekspresi rumit melintas di wajah Tianying setelah kata-katanya terdengar.
Dia diam-diam melirik ke arah Murong Qianqian di belakangnya, hanya untuk menyadari bahwa saat ini Murong Qianqian sedang menatapnya dengan ekspresi seolah-olah ingin melahapnya. Hal ini menyebabkan Tianying tanpa sadar merasakan hawa dingin di punggungnya. Tianying buru-buru batuk 2 kali. Dia segera berbalik dengan senyum malu di wajahnya. Xiaoyan hanya tersenyum hangat saat melihat pemandangan ini. Wajah cantik Murong Qianqian tanpa sengaja memerah saat melihat penampilan Xiaoyan. Matanya yang cantik berputar dan dia tampak sedang berpikir keras. Seketika dia mengerutkan bibir merahnya dan membuka mulutnya untuk berbicara. Itu, jangan dengarkan omong kosongnya. Nona muda ini tidak mengkhawatirkanmu. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki kekuatan sebesar itu bisa mati dengan mudah? Ucap Murong Qianqian. Xiaoyan tertawa getir dalam hatinya saat mendengar ini. Namun karena kamu baik-baik saja sekarang, ayo kita pergi. Ucap Murong Qianqian. Pergi? Tanya Xiaoyan. Bukankah kau mengatakan bahwa kau ingin memasuki pedalaman pegunungan Silin? Karena kau telah membantu kami menyegel angin dingin dan menyelamatkan kami. Dan yang terpenting kau telah menyelamatkan nona muda ini. Maka nona muda ini akan dengan berat hati menyetujui permintaanmu. Ucap Murong Qianqian. Ketika suaranya jatuh, gadis muda itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Tubuhnya yang halus dan lembut seperti bunga teratai yang mekar saat dia berbalik dan berjalan keluar dari ruang batu dengan senyum menawan. Ketika Xiaoyan mendengar berita mendadak ini, wajahnya yang awalnya bingung harus berbuat apa, segera menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Tubuhnya bergerak dan dia buru-buru mengikutinya. Dalam waktu singkat, Xiaoyan dan Murong Qianqian sekali lagi tiba di depan puncak bersalju. Di belakang mereka, Tianying dan Singa Api mengikuti dari dekat. Setelah angin dingin ditekan oleh Xiaoyan, daratan yang awalnya tertutup es dan salju memiliki warna baru. Magma merah terang mengalir di daratan ini. Magma yang luas itu tampak seperti danau. Suhu tinggi yang dipancarkan menyebabkan seluruh tempat menjadi sangat panas. Banyak anak sungai magma yang seperti urat nadi. Dari tepi danau magma ini, mereka perlahan menyebar ke hutan pegunungan yang tak terlihat. Hanya ketika mereka mendekati hutan pegunungan yang luas, mereka perlahan berhenti menyebar ke bagian yang lebih dalam. Di seberang danau magma, puncak gunung yang tertutup salju menjulang tinggi seperti raksasa yang menjaga ujung danau magma. Pada saat ini di perbatasan antara danau magma dan puncak bersalju, kelompok Xiaoyan yang beranggotakan 5 orang berdiri di udara. Sesekali mata mereka menyapu danau magma di bawah. Mata Tianying tanpa sadar menampakkan sedikit kengerian. Dia bisa merasakan bahwa meskipun angin dingin yang menyelimuti puncak bersalju itu cukup kuat, setiap kali angin dingin itu hendak mendarat, angin itu akan terurai oleh angin yang lebih panas dari bawah. Siklus ini berulang dan angin dingin itu tidak lagi mampu menyapu hutan pegunungan di luar puncak bersalju. Melihat pemandangan ini, Tianying tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya karena terkejut. Tentu saja Yanxi dan Xiaogang di sampingnya secara alami sudah terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Di depan mereka bertiga, Xiaoyan berdiri berdampingan dengan Murong Qianqian. Masing-masing dari mereka memiliki pikiran yang berbeda di dalam hati mereka. Mata Murong Qianqian mengamati danau magma di bawahnya. Hatinya teringat akan sikap kuat yang ditujukan Xiaoyan 7 hari yang lalu. Kemegahan yang tidak biasa juga mengalir di matanya yang cantik. Adapun Xiaoyan, hatinya langsung berdebar saat ia berpikir akan dapat memasuki wilayah dalam pegunungan Silin. Setelah menatap lama, Murong Qianqian akhirnya mengalihkan pandangannya. Ia melihat ke sisi lain gunung bersalju. Kilatan mengalir di matanya yang indah. Seketika wajah cantiknya yang membuat orang merasa sayang padanya menampakkan senyum licik. Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat perubahan ekspresi di wajah cantik wanita muda di sampingnya. Tak lama kemudian, tangan putih wanita muda itu perlahan terulur di depan mata Xiaoyan yang terkejut. Sebuah cahaya menyala di telapak tangannya, dan sebuah tablet giok yang memancarkan cahaya hijau muncul di tangan Murong Qianqian. Tablet giok ini adalah Cihanyu yang dapat menghalangi angin dingin yang menakutkan. Seketika kegembiraan muncul di wajah Xiaoyan. Senyuman muncul di wajah cantik wanita muda itu saat melihat kegembiraan di wajah Xiaoyan. Setelah itu sebuah pikiran terlintas di benaknya. Doki di dalam tubuhnya dengan cepat mengalir keluar dan mengalir ke tablet giok di tangannya. Setelah doki milik Murong Qianqian mengalir masuk, tablet giok yang memancarkan cahaya hijau itu segera memancarkan energi aneh yang melilit tubuh Xiaoyan dan Murong Qianqian. Xiaoyan mengangkat alisnya saat merasakan energi aneh samar di sekelilingnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar dari antara alisnya dalam upaya untuk menyelidiki aura energi Cihanyu. Namun hasil akhirnya membuat Xiaoyan agak tercengang di dalam hatinya. Ini karena hasil penyelidikan kekuatan spiritualnya seperti aura halus. Xiaoyan tidak dapat menangkap energi giok Cihanyu. Sementara Xiaoyan merasa tercengang di dalam hatinya, Murong Qianqian di sampingnya tertawa pelan.
Tubuhnya yang indah bergerak, dan dia memimpin untuk terbang ke sisi lain gunung bersalju. Di belakangnya, trio Tianying memperlihatkan ekspresi hormat di wajah mereka saat melihat bahwa Murong Qianqian hendak pergi. Mereka buru-buru menangkupkan tangan dan membungkuk ke arah wanita muda itu. Selamat jalan nona muda. Menanggapi hal ini, Murong Qianqian melambaikan tangannya yang halus kepada 3 orang di belakangnya. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga tersadar saat kata-kata dari 3 orang itu terdengar. Ekspresi wajahnya sedikit berubah saat dia dengan cepat mengikutinya. Saat ini dia harus mengandalkan gadis ini untuk melewati pedalaman pegunungan Silin. Dengan dukungan giok Cihanyu dan energi aneh, Xiaoyan dan Murong Qianqian melintasi puncak gunung bersalju tanpa perlawanan apapun, dan secara resmi memasuki pedalaman pegunungan Silin. Tentu saja ini hanyalah pinggiran dari pedalaman pegunungan Silin. Masih ada jarak yang cukup jauh dari inti pedalaman yang sebenarnya. Jika Xiaoyan ingin melewati tempat ini, ia perlu menghabiskan lebih banyak waktu. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu sejak Xiaoyan dan Murong Qianqian memasuki pedalaman pegunungan Silin. Selama setengah hari ini, Xiaoyan dan Murong Qianqian bisa dikatakan telah melakukan perjalanan tanpa henti. Namun meski begitu, mereka berdua masih cukup jauh dari pusat pedalaman pegunungan Silin. Saat berjalan berdampingan dengan Murong Qianqian, Xiaoyan tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan yang telah lama membuatnya bingung. Setelah merenung cukup lama, Xiaoyan akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah wanita muda di sampingnya. Benar sekali, aku punya pertanyaan yang selalu ingin kutanyakan padamu. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menjawabnya untukku, ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan yang tiba-tiba, ekspresi ragu muncul di wajah cantik Murong Qianqian. Setelah itu dia menganggukkan kepalanya dengan lembut. Matanya yang indah menatap Xiaoyan dan berkata, "Tanyakan saja," ucap Murong Qianqian. "Jika tebakanku benar, seharusnya ada setidaknya 1 dodi elit di pedalaman pegunungan Silin kan?" ucap Xiaoyan. Mendengar ini, ekspresi wajah cantik Murong Qianqian tanpa sadar berubah sedikit. Bahkan langkah kakinya yang manja pun berhenti sejenak. Alis wanita muda itu sedikit berkerut. Namun pada akhirnya dia tetap menganggukkan kepalanya dengan lembut. Xiaoyan segera mengerutkan kening dan membuka mulutnya untuk bertanya lagi. Tetapi jika memang demikian, mengapa dia tidak muncul ketika angin dingin bertiup? Dengan kekuatannya, dia seharusnya mampu menahan angin dingin. Paling tidak, dia seharusnya tidak membiarkan Tianying dan yang lainnya berakhir seperti itu, ucap Xiaoyan. Mendengar gerutuan yang tersembunyi dalam suara Xiaoyan, ekspresi wajah cantik Murong Qianqian tiba-tiba menjadi muram. Nada suaranya rendah dan dalam saat dia berbicara dengan tegas kepada Xiaoyan. Ada alasannya. Lagi pula pegunungan Silin punya peraturan yang berlaku di tempat ini. Tembok timur yang dirusak awalnya adalah tanggung jawab mereka bertiga. Daerah pedalaman pegunungan Silin punya 4 tembok gunung, dan ada orang yang menjaga masing-masing tembok. Kalau suatu hari keempat tembok gunung itu dirusak, jangan bilang kalau pemilik pegunungan Silin harus menjaganya sendiri, ucap Murong Qianqian. Apapun alasannya, dia tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Jika aku tidak ada di sana saat tembok timur runtuh, bukan hanya Tianying dan yang lainnya tidak akan bisa selamat, tetapi bahkan kau juga akan berada dalam bahaya. Jangan bilang bahwa dia seorang dodi elit yang bermartabat. Sebenarnya tidak mau terlibat dalam situasi seperti itu, ucap Xiaoyan. Nada bicara Xiaoyan juga meninggi saat mendengar jawaban Murong Qianqian. Saat kata-katanya terdengar, wanita muda di sampingnya menjadi terdiam. Meskipun wanita muda itu memiliki jawaban yang jelas di dalam hatinya tentang mengapa orang itu tidak turun tangan, dia tidak dapat menyatakan hal ini dengan jelas karena hubungannya dengan Xiaoyan. Wanita muda di sampingnya menjadi terdiam. Hal ini juga menyebabkan Murong Qianqian merasakan kepahitan di dalam hatinya yang tidak dapat diungkapkannya. Namun tepat saat Xiaoyan hendak melanjutkan pertanyaannya, suara dentuman teredam tiba-tiba terdengar dari tangan Murong Qianqian. Tak lama kemudian, energi aneh yang menyelimuti Xiaoyan dan Murong Qianqian menghilang dengan cepat. Ekspresi wajah Xiaoyan dan Murong Qianqian langsung berubah. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.